Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kepada para siswa kita bisa melanjutkan materi pokok dengan judul larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kompetensi dasar menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan. Insya Allah percobaannya hanya kita bisa lakukan melalui virtual saja nantinya. Yang kedua, menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantar arus listrik. Ketiga, menjelaskan kekuatan larutan elektrolit. Empat, menentukan larutan elektrolit yang berasal dari senyawa ion dan senyawa kovalen. Kita lihat peta konsepnya. Larutan, ada yang bersifat penghantar listrik, ada yang bukan penghantar listrik. Yang penghantar listrik disebut dengan larutan elektrolit, yang bukan penghantar listrik disebut dengan larutan non-elektrolit. Sedangkan larutan elektrolit terdiri dari larutan listrik lemah, larutan listrik kuat. Yang lemah contohnya NH3, CH3COH, larutan elektrit kuat contohnya HCl, NaCl. Larutan elektrit ini bisa berupa senyawa ion dan berupa senyawa kovalen. Berupa senyawa ion contohnya NaCl, berupa senyawa kovalen nanti contohnya adalah HCl. Larutan mempunyai peranan penting dalam kehidupan maupun di bidang industri. Makanan yang disebarkan ke seluruh tubuh diubah dulu menjadi zat dalam bentuk larutan. Mineral dari tanah diserap tumbuh-tumbuhan dalam bentuk larutan. Reaksi-reaksi kimia di laboratorium atau di pabrik-pabrik industri kimia juga umumnya dalam bentuk larutan. Larutan dapat berwujud cair seperti larutan gula, berwujud gas seperti udara, dan berwujud padat yang diberi nama alloy, contohnya perunggu. Bergantung pada jenis zat terlarutnya, larutan ada yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit. Apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Apa yang menyebabkan perbedaannya? Larutan. Larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Larutan terdiri atas dua komponen, yaitu komponen zat terlarut dan pelarut. Komponen dengan jumlah yang sedikit biasanya dinamakan zat terlarut. Pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak atau yang strukturnya tidak berubah. Kita lihat contoh. 25 gram garam dapur dalam 100 gram air disebut sebagai pelarut, sedangkan garam dapur NaCl sebagai zat terlarut. Sirup kadar gula 80%, gula pasir merupakan komponen paling banyak daripada air, akan tetapi gula dinyatakan sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut, sebab struktur air tidak berubah, wujud cair, sedangkan gula berubah dari padat menjadi cairan. Larutan dapat digolongkan berdasarkan pertama wujud pelarutnya, yaitu terdiri atas larutan cair, contohnya larutan gula, larutan garam, larutan padat, contohnya emas 22 karat, merupakan campuran homogen antara emas dan perak atau logam lainnya. Larutan gas, contohnya udara. Yang kedua, berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu larutan elektrolit, larutan yang dapat menghantarkan listrik, dan larutan non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kita lihat bagan pembagian larutan. Larutan dari wujud pelarut ada larutan cair, larutan padat, dan gas. Kalau kita lihat dari daya hantar listriknya, ada yang bersifat elektrolit dan ada yang bersifat non-elektrolit. Nah, larutan yang bersifat elektrolit ada yang kuat dan ada yang lemah. Kita lanjutkan. Daya hantar listrik berbagai larutan. Bila kita memegang kabel berarus listrik yang terkelupas isolatornya, maka dapat tersengat aliran listrik. Mengapa? Hal ini terjadi karena di dalam tubuh kita terdapat larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Apakah semua larutan menghantarkan listrik?
Untuk menguji daya hantar listrik, larutan digunakan alat uji elektrolit yang dapat dirangkai sendiri, terdiri dari lampu, kabel, elektrode, karbon, dan batu baterai yang dapat kita lihat pada gambar 62 berikut. Baterai, di sini larutan, kemudian di sini elektrode karbon, dan sini lampu. Elektrolit dan non-elektrolit. Salah satu sifat larutan yang penting ialah daya hantar listrik. Oleh karena itu, kita akan membahas larutan elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutannya disebut dengan larutan elektrolit. Uji daya hantar listrik. Kita siapkan alat yang terdiri sebagai berikut. Kita lihat pada tayangan berikut. Kita kunjungi situs rumah belajar. Kita lihat praktikumnya secara virtual sebagai berikut. Mari kita lihat praktikumnya secara virtual. Kita lihat praktikum daya hantar listrik larutan yang kita lihat dari situs rumah belajar. Kita lihat melakukan percobaan sebagai berikut. Nah, ini rangkaian daya hantar listrik larutan. Ini elektrode, ini baterai, ini lampu. Kita lihat air murni. Air murni, kita nyalakan saklarnya. Ternyata lampu tidak menyala. Sekarang air murni kita gantikan misalnya dengan larutan garam. Maka lampunya menyala, kemudian di sini menghasilkan gelembung-gelembung. Ini lautan air garam. Kita ganti lagi misalnya dengan glukosa. Ternyata lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Lampu tidak nyala dan tidak ada gelembung. Kita ganti lagi dengan asam klorida, HCl. Nah, ternyata lampu menyala dan menghasilkan banyak gelembung. Nah, ini nanti dapat siswa lakukan dengan mengunjungi situs rumah belajar. Lihat saja pada praktikum daya hantar listrik larutan. Untuk melakukan eksperimen sendiri, tentunya siswa dapat membuat rangkaian seperti gambar berikut. Dari percobaan, nantinya siswa dapat mengamati ada larutan yang dapat menyebabkan lampu menyala dan gelembung gas di sekitar elektrode. Larutan tersebut dapat menghantarkan listrik atau disebut dengan larutan elektrolit. Larutan yang tidak menyebabkan lampu menyala dan gelembung gas adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik atau disebut dengan larutan non-elektrolit. Kita bisa melihat pada tabel 61 ini pengujian daya hantar listrik beberapa larutan. Untuk air suling, ternyata nyala lampu tidak ada. Kemudian kita amati pada elektrode, gelembung gas juga tidak ada. Alkohol 70% dengan rumus zat larut C2H5OH, lampu tidak menyala, tidak ada gelembung juga. Kemudian larutan gula C12H22O11, tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung. Tetapi pada larutan asam klorida, HCl, nyala lampu terang dan ada gelembung gas. Begitu juga larutan natrium hidroksida, NaOH, nyala lampu terang, ada juga gelembung gas. Tetapi pada larutan asam asetat, cuka, ini tergolong asam lemah, ini nyalanya redup, kemudian pada elektrode ada gelembung. Begitu juga amonia, nyala redup, ada gelembung, ada. Kemudian larutan natrium klorida, nyalanya terang, ada gelembung. Berdasarkan data tabel 61, siswa dapat menggolongkan larutan berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu sebagai berikut. Larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, seperti larutan garam dapur, larutan natrium hidroksida, hidrogen klorida, amonia, dan cuka. Sedangkan larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, seperti air suling, larutan gula, dan alkohol. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Bila larutan elektrolit dialiri arus listrik, ion-ion dalam larutan akan bergerak menuju elektrode.
dengan muatan yang berlawanan. Melalui cara ini, arus listrik akan mengalir dan ion bertindak sebagai penghantar. Akibatnya, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Gula pasir, urea, dan alkohol jika dilarutkan dalam air tidak terurai menjadi ion-ion. Dalam larutan itu, zat-zat tersebut tetap berwujud molekul-molekul netral yang tidak bermuatan listrik. Maka, larutan-larutan tersebut tidak menghantarkan arus listrik atau non-elektrolit. Berdasarkan penjelasan ini, maka penyebab larutan dapat menghantarkan listrik adalah karena adanya ion-ion positif dan ion-ion negatif yang berasal dari senyawa elektrolit yang terurai dalam larutan. Penguraian senyawa elektrolit menjadi ionnya disebut reaksi ionisasi. Contohnya, NaCl terurai menjadi Na+ dan Cl-. Cara penulisan reaksi ionisasinya adalah sebagai berikut. NaCl padat, kristal, kemudian dilarutkan dalam air menjadi ion Na+ terlarut dan Cl- terlarut. Dapat kita lihat perbandingan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pertama, pada umumnya zat terlarut berupa senyawa ion, dan kovalen nonpolar untuk larutan elektrolit. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, pada umumnya zat terlarut berupa senyawa kovalen. Kemudian larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Pada larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian pada larutan elektrolit dapat terurai menjadi ion-ion, sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak dapat terurai menjadi ion-ion. Kemudian bila diuji dengan alat elektrolit, lampu akan menyala, sedangkan pada larutan non-elektrolit bila diuji dengan alat elektrolit maka lampu tidak akan menyala. Pada larutan elektrolit, bila diuji dengan alat elektrolit maka akan timbul gelembung gas pada elektrodenya. Tapi pada larutan non-elektrolit, bila diuji dengan elektrolit maka tidak akan timbul gelembung gas pada elektrodenya. Alfa sama dengan 1 atau alfa lebih kecil daripada 1 lebih besar daripada 0. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, alfa sama dengan 0 atau tidak terionisasi. Kita lihat dari wujud untuk senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Kalau wujudnya padat, senyawa ion ini bersifat non-konduktor. Sedangkan senyawa kovalen polar juga bersifat non-konduktor. Untuk berwujud lelehan, senyawa ion bersifat konduktor, tetapi senyawa kovalen polar bersifat non-konduktor. Kemudian untuk berwujud larutan, senyawa ion ini bersifat konduktor, dapat menghantarkan listrik. Senyawa kovalen polar pun bersifat konduktor. Demikianlah materi ini dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.